Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di minggu kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak. Sekarang kalian siapkan bukunya, dan sebelum kalian mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum belajar. Sekarang kita akan mempelajari tentang akhlak mahmudah kepada Allah. Disimak videonya dan dibuka bukunya dan dicatat. Hubungan manusia dengan Allah atau hubungan makhluk dengan Khalik merupakan bentuk ibadah. Manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. Dalam rangka ibadah itu, manusia memerlukan berbagai tuntunan atau aturan. Bagaimana tatanan ibadah atau cara mengabdi yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kalau dikaji lebih jauh, bahwa ibadah atau pengabdian tersebut bukanlah kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi semata-mata kepentingan manusia itu sendiri. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah dari manusia. Selain Allah memberi manusia kelebihan akal pikiran, juga diberikan kekurangan, yaitu berupa hawa nafsu, dan manusia juga mempunyai sifat salah dan pelupa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al insanu mahallul khotai wan nisyani. Yang artinya, manusia adalah tempat salah dan lupa. Islam telah mengajarkan tentang kebaikan moral dan kebaikan etika. Objek perhatiannya adalah perilaku manusia sebagai ekspresi jiwa yang bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus mempunyai nilai eternal, transendental atau uhrawi yang jika dikerjakan sesuai dengan tuntunan moral agama dan etika, maka mereka akan mendapatkan pahala kelak. Maka Islam memberi tuntunan dan bimbingan untuk mengarahkan kepada perilaku yang terpuji atau akhlakul mahmudah, budi yang mulia atau akhlakul karimah, hingga dapat menyingkirkan akhlakul mazmumah, yakni perilaku yang tercela dan hina. Berperilaku terpuji sangatlah penting karena akan mendatangkan kebaikan bagi sesama manusia maupun kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara berperilaku terpuji yang dapat kita lakukan antara lain seperti yang pertama ada sabar. Sabar adalah tabah dan sanggup menderita dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Orang sabar tidak pernah mengeluh dan tidak pernah yang namanya putus asa, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Sabar juga merupakan salah satu kunci meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Dan yang kedua adalah syukur. Syukur artinya membuka dan menyatakan. Di sini artinya membuka dan menyatakan
berterima kasih atas kenikmatan yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pernyataan lisan, yaitu mengucapkan Alhamdulillah, atau berupa perbuatan yang contohnya bersedekah atau sifat yang terpuji lainnya. Syukur dapat juga diartikan dengan menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah untuk taat kepadanya dan tidak menggunakannya untuk berbuat maksiat. Dengan kata lain, syukur itu suatu sikap perilaku seseorang yang merasa senang, bangga, puas, dan berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Lalu yang terakhir yaitu ketiga, yaitu ikhlas. Ikhlas merupakan sifat terpuji terhadap diri sendiri. Sifat ikhlas harus muncul dari keinginan sendiri dan bukan atas perintah atau paksaan dari orang lain. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, akan terasa ringan, dan sebaliknya akan terasa berat jika dikerjakan dengan terpaksa. Ikhlas atau tidaknya melakukan suatu pekerjaan sangat tergantung kepada niatnya. Contohnya, melaksanakan ibadah. Niat melaksanakannya menjadi penentu. Biasanya jika niatnya baik, maka hasilnya akan baik. Sebaliknya, jika niatnya jelek, hasilnya pun akan jelek pula. Perilaku-perilaku tersebut mudah dipahami, tetapi terkadang sulit untuk diterapkan karena kurangnya pembiasaan. Maka orang yang memiliki akhlak terpuji atau disebut akhlakul mahmudah, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wah, subhanallah ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai salah satu misi di muka bumi ini, yaitu memperbaiki akhlak manusia dari akhlak tercela atau mazmumah. Pengakuan Rasulullah dalam salah satu sabdanya yang sangat populer mempertegaskan misi kerasulannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang artinya, sesungguhnya aku. Di sini aku itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Keluhuran dan ketinggian budi pekerti atau akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil hingga dewasa membuat Nabi Muhammad sangat dihormati oleh masyarakatnya. Misalnya, sikap bijaknya beliau dalam upaya menyelesaikan sengketa peletakan kembali Hajar Aswad ke tempatnya dengan meminta para pemimpin Quraisy untuk sama-sama memegang ujung selendang demi mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya, membuat para pemimpin Quraisy puas dan tidak ada yang merasa kehilangan muka dengan hak-hak yang telah mereka miliki pada masing-masing kabilah. Berdasarkan kenyataan inilah beliau dijuluki sebagai Al-Amin, artinya orang yang terpercaya oleh masyarakat Quraisy. Predikat ini dengan jelas membuktikan bahwa akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang terpuji. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dikatakan bahwa kehadiran beliau di muka bumi sungguh merupakan anugerah Tuhan
dalam memperbaiki akhlak manusia secara sempurna. Misi akhlak yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah menjadikan agama kini hadir ke muka bumi sebagai rahmat bagi semesta alam. Pribadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala keagungan, kemuliaan akhlaknya membuat lawan maupun kawan tertunduk haru menghormatinya. Posisi hidupnya yang dilengkapi dengan akhlak Qur'ani membuat siapapun yang menyaksikan dirinya pasti tertegun kagum atas ketinggian budi pekertinya itu. Maka siapapun yang hendak menjadi panutan umat, dia haruslah menampilkan diri melalui akhlak-akhlak terpuji, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketinggian akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan peneguhan di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau ya Muhammad seorang yang berbudi tinggi. Quran Surat Qalam ayat 4. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 21 tentang keluhuran atau ketinggian akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh terbaik atau uswatun hasanah dalam tata pergaulan akhlak manusia sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta dia banyak menyebut asma Allah. Dari penegasan ayat ini, maka dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, karena akhlaklah martabat manusia ditegakkan. Manusia hidup tidak mungkin lepas dari tata pergaulan sehari-hari, karena manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang bermasyarakat, makhluk sosial. Maka sudah pasti di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, mau tidak mau manusia membutuhkan nilai-nilai untuk mengatur tata pergaulan kemasyarakatan tersebut. Nah, tata pergaulan inilah yang disebut dengan akhlak. Baiklah, cukup sekian pelajaran yang Yanda berikan. Semoga tersampaikan dengan jelas. Dan bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada orang tua atau ke Yanda juga boleh. Dan Yanda akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.